Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Karena saat kita terus hidup di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita datang di hadapan Dia. Kita percaya kalau kita ada hingga saat ini semua karena anugerah dan kemurahan tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pakai hidup kita bawa hidup kita yang terbaik pagi hari ini untuk menyenangkan Raja kita yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Yang mau memuji Tuhan, mari kita bersepakat, kita sehati, kita berikan tepuk tangan buat Raja kita yang mulia, yang agung pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Hanya dekat Engkau saja, maka kami tenang ya Bapa. Sebab darimu lah saja Tuhan pertolongan kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan sukacita kami, dengan antusias kami, dengan semangat kami ya Bapa. Karena kami percaya, kami sadar sebagai anak-Mu Tuhan, kami terus merasakan pemeliharaan demi pemeliharaan-Mu ya Bapa. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mau mengagungkan Bapa kami, Raja kami, Tuhan kami, Yesus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kami katakan kami tenang dekat Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Katakan, begitupun jiwaku Tuhan berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu,
Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Katakan mengikuti. Mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Hati kami tenang dekat Engkau Tuhan. Hati kami damai, jiwa kami tentram. Haleluya. Mari naikkan syukurmu, mari angkat ucapan syukurmu. Katakan dekatmu kami tenang, dekatmu kami aman Tuhan. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir, sebab kasih-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami katakan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan menyertai langkah hidup kami ya Bapa. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Katakan sebab kasih setiamu. Oh, lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama katakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sambil mengangkat tanganmu katakan sebab kasih setiamu. Amin. Kami percaya Tuhan, kebaikanmu melimpah dalam hidupku. Betapa ku merindukanmu. Haleluya. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Haleluya. Yang merindukan Tuhan pagi hari ini beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hati kami bersorak Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat. Dan kami akan terus pakai mulut lidah kami Tuhan untuk memuji kebesaran-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hey.
Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Hey! Ya Tuhan, Engkau Allah, aku mencari wajah-Mu. Oh jiwaku, ku pandang tempat kudus-Mu Tuhan, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Katakan semua, ku memuji Tuhan seumur hidup. Angkat tangan kita sama-sama dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Sama-sama katakan, ku memuji. Haleluya, dan menaikkan. Oh sungguh. Sekali lagi yang terbaik buat Tuhan ya. Mari angkat suaramu, katakan sama-sama. Hey! Ku memuji. Amin. Dan menaikkan tanganku. Yes. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Katakan, jiwaku melekat kepadamu. Oh, jiwaku melekat kepadamu. Hey! Hey, haleluya. Siap bersorak buat Tuhan lebih lagi? Yang mau katakan amin. Hey! Semua bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan
yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Hey! Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti, semuanya bertepuk tangan. Dia selamatkan. Satu suara kita nyatakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, semuanya masuk. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Sekali lagi, sorakan Tuhan. Yeah. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan dia perlindungan. Amin. Dia perlindungan dan pengharapan. Yeah. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kaulah sumber perlindungan kami Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Dan hanya padamu-lah hati kami tetap percaya ya Bapa. Mari lihat kiri kananmu, katakan, Tuhan adalah sumber perlindungan di dalam hidupmu. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Raja kita yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan lihat breaking news. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat
kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang saya perlu tekankan, yaitu yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama dengan kami. Juga buat Bapak Ibu yang selalu setia untuk setiap minggunya beribadah di tempat ini. Mari kita terus datang kepada Tuhan, membawa hati kita yang terbaik, terus bertumbuh di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, yang pertama itu saya akan tekankan akan ada ibadah WBI yang akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 23 September jam 3 sore di tempat ini. Di mana nanti akan ada acara Healthy Talk yang akan disampaikan speakernya itu oleh Ibu Dokter Gio. Ya, kita percaya ini akan memberkati para wanita, para ibu-ibu bisa diedukasi bagaimana dengan tema di situ mendeteksi dini tentang kanker serviks. Ya, jadi mari dicatat hari Sabtu ya jam 3 sore di tempat ini para wanita-wanita, ibu-ibu boleh datang ke tempat ini. Oke, selanjutnya tadi juga kita sudah lihat cuplikan video tentang IKEM ya, dibuka pendaftaran akan diadakan IKEM kembali pada tanggal 4 dan 5 November ya. Tempatnya terbatas ya. Jadi mari Bapak Ibu bagi yang belum pernah ikut atau yang ingin ikut kembali bisa mendaftar ya, disediakan booth di belakang atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Erni dan juga Bapak Leo untuk mendaftar dalam acara IKEM ini. Kita percaya sangat memberkati di mana kita akan mengalami pemulihan, lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Oke, selanjutnya yang terakhir itu pada hari Jumat tanggal 6 Oktober nanti akan ada kebaktian kebangunan rohani KKR yang akan dipimpin, dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Kita percaya kita juga akan diberkati dalam acara ini. Dicatat tanggalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober ya jam 8 malam di tempat ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Mungkin kita bisa memberikannya, memasukkan ke dalam amplop persembahan atau maupun scan QR yang ada di depan bangku Bapak Ibu. Mari kita berikan yang terbaik, kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan terus kami bersyukur buat apapun yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sediakan, Tuhan siapkan di dalam hidup kami ya Bapa. Terutama buat setiap berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami mau mengembalikan Tuhan berkat yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Biar kami beri Tuhan dengan berian terbaik ya Bapa. Dengan hati kami yang benar-benar tulus di hadapan-Mu ya Bapa. Menjadi korban persembahan yang terbaik yang bisa kami bawa di hadapan-Mu. Untuk kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan melepaskan setiap kami. Bahkan saat kami dalam lembah yang sangat kelam Tuhan. Karena Roh-Mu yang selalu bekerja bagi setiap kami. Dan oleh karena itu hati kami selalu tenang Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku.
Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Kami syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tenang bersama, Kami lebih dekat lagi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang bekerja. Hati kami tenang, hati kami damai Tuhan. Kau Allah yang mati jamah sejahtera. Kau kami, Kau aja kami mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan Hati menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa
Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa tetap mulia, Kau hadir di sini. Saya undang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Benar Tuhan, kami tenang bersamamu. Waktu bersamamu apapun kami bisa hadapi. Waktu bersamamu sesulit apapun Tuhan. Bersamamu jiwa kami pun tenang Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebentar kebenaran firman-Mu akan disampaikan Bapa. Biarkan kami buka hati dan siapkan hati kami yang terbaik. Sehingga kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling baik. Sehingga bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak ini hamba-Mu yang terbatas, bahkan sangat terbatas. Tapi Engkau tiada batasnya yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Saya diberi tema hari ini adalah jiwa yang tenang. Kita mau buka di Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidupku, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makan anjing hutan, tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Bapak Ibu sekalian, tema yang dikasih kepada saya adalah, judulnya adalah jiwa yang tenang. Tema jiwa yang tenang ini masuk tadi yang kita sama-sama baca, saya tidak akan bacakan, saya tidak akan bahas secara semua, tapi saya akan berapa poin saja. Nah, Mazmur ini menceritakan Daud pada saat dikejar-kejar oleh Saul. Saat Daud waktu itu di padang gurun, ya di padang gurun Zif, nah itu waktu itu Saul ingin sekali membunuh Daud. Bukan cuman keinginan, tapi memang ingin sekali untuk membinasakan Daud pada saat itu. Nah, pada saat itu Daud dalam kejaran Saul,
itu dalam keadaan yang terpojok sekali. Dalam keadaan terpojok, dia tidak tahu harus mencari kemana. Kalau padang gurun itu ya Bapak Ibu, yang saya pernah lihat di sana, itu ya padang kalau kita misalnya sekarang kita mau bersembunyi, mungkin kita bisa bersembunyi di bagian sisi sana karena ada tembok yang menutupi. Atau ada gedung-gedung yang menutupi, itu sekarang. Tapi waktu zaman dulu, pada saat Daud ini, itu padang gurun. Dan yang ada cuman goa-goa menurut saya. Dan pada saat itu Daud dalam keadaan yang terpepet sekali. Dan dia tahu sekali tidak akan ada siapapun yang bisa mencari dia. Tidak semua orang tuh mencari dia. Tidak akan ada bisa orang yang memberi perlindungan kepada dia. Karena semua orang itu yang Saul suruh itu mencari Daud untuk membinasakan Daud. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Daud pada saat itu? Dia tahu sekali kiri kanan depan belakang tidak bisa ada pertolongan. Yang pertama poinnya adalah dia mencari Tuhan. Poin yang pertama dia mencari Tuhan. Kita baca lagi di Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pada saat itu yang dirasakan Daud itu adalah sesuatu dalam keadaan terpojok sekali. Pada saat itu dia tahu sekali tidak ada pertolongan dari siapapun yang akan mampu menolong dia. Pada saat itu yang dia tahu cuma larinya ke Tuhan, larinya ke atas. Sebab itu dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia datang kepada Tuhan, dia katakan segala sesuatu. Daud tidak pernah tidak jujur di hadapan Tuhan waktu dia berdoa. Waktu pada saat ini dia jujur mengatakan kepada Tuhan, kalau jiwanya itu haus, jiwanya itu seperti tanah yang kering dan tandus. Dia butuh Tuhan. Jadi pada saat itu Daud mengatakan kepada Tuhan, aku mencari Tuhan. Karena dia tahu tidak ada pertolongan dari siapapun. Bagaimana dengan kita? Tanpa kita sadari, seringkali waktu kita punya masalah, kita punya persoalan, sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah kita lari kepada Tuhan? Ada yang berapa saya pernah dengar, kenapa enggak ibadah? Kenapa enggak ke gereja? Kata, oh saya ada persoalan. Katanya gitu. Kenapa saya tidak mau lagi berdoa? Saya ada punya persoalan. Berbeda dengan apa yang dilakukan Daud. Waktu Daud punya persoalan, situasi yang tidak memungkinkan kiri kanan depan belakang tertutup, dia lari ke atas. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Berapa banyak yang kita dengar gini, kita berdoa, Tuhan saya sudah berdoa, tapi Tuhan belum jawab doa saya. Kadang-kadang ada yang bilang waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Betul Bapak Ibu ya? Betul memang iya, karena waktunya kita tidak dipaksakan dengan waktunya Tuhan. Waktunya itu berbeda dengan waktunya. Tapi apa yang dilakukan Daud pada saat itu? Dia menyatakan kepada Tuhan kerinduannya dia akan Tuhan. Kerinduan hatinya bagaimana pada saat ini dia keluh kesahnya kepada Tuhan dia kasih tahu. Karena dia tahu tidak ada jalan keluar dari masalah ini selain kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi masalah kita? Waktu kita bilang doa kita kok gak dijawab Tuhan ya. Tuhan sudah setahun kah, sudah 2 tahun kah, sudah 3 tahun. Doa saya belum dijawab Tuhan. Nah saya bukan berarti doa saya sudah dijawab Tuhan semua Bapak Ibu. Doa saya juga banyak yang belum. Nanti kita lihat. Nah Bapak Ibu sekalian saya pernah, apa yang saya alami. Waktu saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu saya mencari Tuhan, waktu itu saya hamil Abigail, anak saya yang ketiga. Pada saat itu saya baru pembukaan 2 dan saya sudah blooding. Ya kan, saya sudah tidak mungkin dari kasur ke atas, saya sudah tidak punya tenaga untuk naik. Pada saat itu Bapak Ibu, keinginan hati saya tuh maunya dioperasi. Pada saat itu. Tapi logika saya masih berjalan. Bukan saya takut dioperasi, bukan Bapak Ibu. Bukan saya takut masuk ruang operasi untuk dibedah, bukan. Tapi pada saat itu, saya tahu saya dan suami tidak punya uang untuk melakukan operasi. Jadi yang harus saya lakukan apa?
Yang harus saya lakukan ya saya harus bertahan pada saat itu. Seandainya saya punya uang pada saat itu, mungkin juga saya akan operasi. Tapi pada saat itu saya tidak lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya ingat waktu itu 1:30 siang. Pembukaannya baru 2, saya sudah brooding. Saya sudah angkat tangan sama Tuhan, Tuhan saya tidak kuat. Saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi. Tapi pada saat itu saya bilang, Tuhan jam 2 saya yang tahu anak saya sudah lahir. Waktu dalam keadaan kepepet sekali, itu yang logika saya sudah tidak jalan Bapak Ibu. Orang tua saya tidak bisa nolong, mertua saya tidak bisa nolong, saudara saya tidak bisa menolong. Karena kami tidak punya dana, larinya saya kemana? Ke Tuhan. Saya tahu situasi Daud yang pada saat itu. Tidak ada jalan keluar, sama yang seperti saya alami waktu saya mau melahirkan. Tidak ada jalan keluar. Nah pada saat itu kadang-kadang kita berpikir Tuhan mana Tuhan, di mana Tuhan. Tapi waktu saat itu Tuhan memang langsung jawab doa saya karena situasi yang mendesak. Kalau Bapak Ibu mungkin belum dijawab Tuhan, oh kok saya nggak dijawab dalam setengah jam. Atau Bapak Ibu setahun 2 tahun. Kita lihat kenapa doa kita belum dijawab waktu kita mencari Tuhan. Kita buka di Yeremia 12, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Ternyata Bapak Ibu, waktu kita mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar apa yang kita serukan. Waktu kita mencari Dia, kita menemukan Dia. Jadi waktu kita mencari Tuhan, bukan Tuhan lagi keliling-keliling menjawab doa yang lain. Bukan Tuhan lagi keliling-keliling doa yang lain belum dijawab kemana, tidak. Waktu kita mencari Tuhan, Tuhan itu ada. Tuhan ada. Permasalahannya, kenapa doa kita belum dijawab Tuhan? Itu yang permasalahan yang harus kita tanyakan balik ke diri kita. Kenapa doa kita belum dijawab Tuhan? Saya sambung lagi. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kuncinya adalah kita belum dengan segenap hati mencari Tuhan. Kita belum segenap hati meminta pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu bisa bilang, saya sudah segenap hati, sudah menangis. Itu menurut Bapak Ibu. Tapi segenap hati yang dimaksud adalah segenap hati yang cuma tahu adalah Tuhan. Apakah kita sudah dengan segenap hati mencari Tuhan? Meminta pertolongan kepada Tuhan. Waktu kondisi saya seperti itu Bapak Ibu yang tadi saya bilang saya melahirkan Abigail. Saya tahu sekali saya tidak mampu. Logika saya tidak berjalan. Kekuatan saya tidak berjalan. Logika saya berjalan cuman pikir saya kalau nanti di operasi sesar saya tidak punya uang untuk membayar operasi. Itu saja yang ada di kepala saya. Tapi saya tidak tahu butuh bantuan ke siapa. Saya tidak mencari orang atau minta pertolongan siapa. Tapi saya tahu. Saya mencari Tuhan yang saya sembah. Daud, Tuhan yang Daud sembah. Tuhan itu juga yang saya sembah. Tuhan itu juga yang disembah Bapak Ibu sekalian yang pada saat ini. Itu sebabnya kenapa doa kita belum dijawab Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, Tuhan mendengar kita. Kita berseru kepada Tuhan. Dia mendengar kita, kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Kuncinya cuman apa? Dengan segenap hati. Cuman dengan segenap hati. Kalau kita belum dengan segenap hati, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan doa saya belum dijawab. Tuhan kenapa bisnis saya belum beres? Kenapa Tuhan pekerjaan saya masih terhambat? Karena kita belum segenap hati mencari Tuhan. Itu kuncinya. Dan Bapak Ibu bilang ini, wah ini pembicara di depan mungkin dengan segenap hati semuanya lancar. Enggak Bapak Ibu. Firman yang saya pelajari
dan saya bicarakan ke sini sehari ini buat saya dan buat Bapak Ibu. Apakah saya sudah membawa firman ini juga yang menjadi perenungan? Apakah saya sepanjang ini sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Adakah doa saya yang belum dijawab Tuhan? Ada. Adakah pergumulan saya belum dijawab Tuhan? Ada Bapak Ibu. Ada. Waktu saya belajar firman ini merenungkan. Ternyata ada bagian yang sudah saya lupakan. Yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur diizinkan Tuhan pada saat lahir Abigail. Saya tidak punya uang. Saya harus mencari kepada Tuhan. Pertolonganku datangnya cuma dari Tuhan. Jadi saya mencari Tuhan. Itu terjadi 24 tahun yang lalu. Jadi tanggal 16 kemarin, 24 tahun yang lalu saya melakukan sesuatu yang dengan segenap hati meminta pertolongan sama. Sepanjang kesininya apa yang terjadi? Tadi yang saya bilang, banyak persoalan, banyak masalah, banyak keinginan saya yang belum digenapi. Belum, mimpi saya banyak yang belum digenapi. Dan saya belajar, saya belum berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Bapak Ibu tahu, apakah Bapak Ibu sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah sudah dengan segenap hati. Yang tidak ada pertolongan kiri kanan depan belakang. Cuma bisa datangnya dari Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Daud dalam situasi yang genting sekali. Situasi yang tidak memungkinkan. Dia mencari Tuhan. Ternyata waktu Daud mencari Tuhan. Waktu Bapak, Ibu dan saya mencari Tuhan. Tuhan ada sama-sama kita. Yang kedua Mazmur 63 ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Hebatnya Daud, waktu dalam keadaan terpojok, dia mencari Tuhan. Tapi waktu sebelum itu masalah itu keluar, dia tahu. Dia mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, dia mengandalkan Tuhan. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu mungkin berpikir ini Daud pada saat itu waktu dikejar-kejar Daud sudah dalam posisi yang sudah dalam posisi yang tinggi. Tapi Daud mengandalkan Tuhan bukan pada saat seperti itu. Waktu Daud mulai jadi pengembala domba yang cuma berapa ekor domba. Waktu dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dia mengandalkan Tuhan. Waktu dia melawan Goliat. Bapak Ibu pasti cerita tahu tentang Goliat. Siapa Goliat? Yang tingginya 6,5 hasta. Jadi sekitar 3,2 meter. Sebegitu tingginya Goliat. Tapi waktu Daud mengalahkan Goliat itu tidak pakai logika menurut saya. Daud mengalahkan Goliat tidak ada logikanya. Siapa Daud yang bisa melawan orang yang tingginya 3,2 meter? Siapa Daud? Seorang panglima perangkah dia pada saat itu? Bukan. Seorang prajuritkah pada saat itu? Dia bukan. Tapi waktu tahu, waktu dia Goliatnya mulai menghina orang Israel. Daud katakan kepada Goliat itu. Dia katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud begitu mengandalkan Tuhan ya. Pada saat itu semuanya logikanya tidak masuk akal. Bahkan Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu pasti tahu bukan dengan pedang. Cuma dengan batu. Sesuatu yang kecil. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, Daud mengandalkan Tuhan. Dia bisa melakukan perkara yang besar. Apa yang terjadi dengan kita? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu bilang ini, wah itu Daud mungkin pada saat itu yang logikanya tidak berjalan. Berani-beraninya dia sendiri. Tapi waktu Daud mau berperang melawan orang Filistin. Sudah sebagai raja, bukan cuma raja Yehuda.
satu suku. Tapi pada saat itu dia sudah mencapai 12 suku dan adalah Raja Israel. Waktu dia mau melawan orang Filistin, enggak langsung dia lawan. Tapi dia katakan, dia bertanya dulu kepada Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 9. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Dia tanya dulu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Sebelum kita melangkah, apakah kita sudah tanya Tuhan terlebih dahulu? Apakah sudah kita meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu? Bolehkah saya melakukan ini? Bolehkah saya berjalan seperti ini? Bolehkah apa yang saya lakukan? Apakah itu udah mengandalkan Tuhan dalam itu? Satu waktu saya belum lama Bapak Ibu. Kalau waktu Abigail saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Belakangan tanpa disadari oleh saya. Waktu itu saya tidak punya uang, tapi tidak bisa dipungkiri. Waktu sudah mulai kita punya uang, kita mulai dari posisi yang berbeda. Berbeda lagi lah keinginan kita kepada Tuhan. Waktu kita dulu mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, waktu saya sudah mulai dibawa Tuhan naik, sudah mulai punya uang dengan punya posisi, mengandalkan Tuhan saya sudah turun. Tidak seperti waktu saya mengandalkan waktu mau melahirkan. Tanpa kita sadari seperti itu. Waktu berapa bulan yang lalu, saya ada sesuatu yang saya pikirkan. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya merasa saya mampu. Saya melakukan bagian saya sendiri. Saya mampu. Tanpa saya sadari. Waktu itu akhirnya apa dampaknya? Mulai asam lambung saya mulai naik kembali. Tadinya saya tidak mengerti kenapa. Ternyata ada satu masalah, ada satu beban yang tidak saya ikut sertakan Tuhan. Yang saya mengandalkan hidup saya sendiri, mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tapi waktu saya sadari ternyata apa yang asam lambung saya naik itu. Karena apa? Karena saya tidak mengandalkan Tuhan. Waktu saya angkat tangan kepada Tuhan, saya minta ampun atas kesalahan yang saya sudah perbuat. Tuhan, saya tidak mengandalkan Tuhan. Berapa banyak di antara kita tanpa kita sadari. Waktu kita semakin hebat, kita melupakan Tuhan. Waktu kita semakin berjaya, kita melupakan Tuhan. Waktu kita semakin tinggi posisinya, kita melupakan Tuhan. Siapa kita dibanding Raja Daud? Siapa kita? Lebih hebatkah kita dari Raja Daud? Lebih hebatkah kita di pemandangan Tuhan daripada Raja Daud? Sebegitu sombongnyakah kita sehingga kita tidak mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebegitu pintar dan hebatnyakah kita sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak menanyakan terlebih dahulu, tidak mengikut sertakan Dia dalam segala kehidupan kita? Segitu hebatnyakah kita? Waktu saya renungkan kebenaran firman ini, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, apalah saya dibanding Raja Daud? Apalah saya dibanding Raja Daud di pemandangan matanya Tuhan? Tidak ada apa-apanya. Tapi sebegitu sombong dan angkuhnya saya sehingga saya tidak membawa Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya melihat Raja Daud, dia bukan dari kecil dia mengandalkan Tuhan, sudah sampai remaja, sudah sampai dewasa, bahkan sampai akhir hidupnya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Beda dengan Raja Asa. Raja Asa dari kecil hingga remaja, hingga dewasa, hingga jadi raja, dia mengandalkan Tuhan. Tetapi waktu sudah menjadi raja, itu yang terjadi dengan saya. Tapi bukan saya bilang saya jadi raja, enggak. Saya lupa mengandalkan kekuatan Tuhan. Demikian juga dengan Raja Asa. Raja Asa lupa mengandalkan kekuatan Tuhan. Waktu dia butuh pendapat, dia tidak lari ke Tuhan. Dia tanya sekeliling. Bahkan waktu Tuhan izinkan sakit terjadi sama Raja Asa, dia tidak juga mencari Tuhan. Tapi dia mencari tabit-tabit istana yang untuk menyembuhkan dia. Dan sampai saat itu
dia melupakan Tuhannya. Tapi Daud sampai akhir dia tetap berpaut pada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya berharap saya dan Bapak Ibu sampai nanti garis akhir kita. Sampai kita berjumpa dengan Kristus. Kita tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Poin yang ketiga. Kayaknya saya lebih cepat daripada yang pagi. Bapak Ibu sekalian, poin yang ketiga adalah waktu kita mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan suka apa yang kita lakukan kepada Dia. Dan tadi, waktu Raja Asa masuk dalam permasalahan, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mulai mengandalkan orang lain, dia mengandalkan tabib atau sekelilingnya. Itu yang membuat Tuhan tidak suka. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap suka. Di dalam perjalanan kita mengandalkan Tuhan, apakah langsung seperti yang terjadi dengan saya tadi, waktu mau melahirkan langsung dalam setengah jam Tuhan bertolong. Di dalam mengandalkan Tuhan pasti akan ada jarak waktu, prosesnya, apanya, segalanya. Ada yang bilang, Tuhan saya tidak kuat menghadapi semuanya. Saya tidak kuat Tuhan menghadapi ujian ini. Saya tidak kuat menghadapi permasalahan ini. Saya tidak kuat menghadapi ekonomi yang ada sekarang. Saya tidak kuat Tuhan menghadapi penyakit sekarang. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan suka. Kita buka di Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan gini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa pada satu kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Waktu kita menghadapi masalah, pasti siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak gentar? Sama seperti Daud pada saat itu, siapa yang tidak takut? Tidak ada manusia yang menurut saya tidak takut, tidak was-was, tidak bimbang waktu dikejar-kejar untuk dibunuh. Tetapi waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan suka. Bahkan ini firman yang keluar, jangan takut. Kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kalau kita tahu waktu kita mengandalkan Tuhan, Dia yang menjadi pertolongan kita. Dia yang menjadi segalanya. Waktu kita tidak ada penopang untuk hidup kita. Tidak ada yang bisa buat sandaran dalam kehidupan kita. Dia menjadi kekuatan kita. Dia menjadi sandaran kita. Waktu tidak ada yang memegang tangan kita. Yesaya tadi katakan, dia memegang tangan kita. Maaf, kalau orang ada yang pakai tangan kiri, yang kidal, mungkin kekuatannya di tangan kiri. Tapi kebanyakan kita kekuatan di tangan kanan. Waktu saya tahu Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanan. Pegangan yang kuat dan erat dipegang Tuhan. Itu membawa kita, mengangkat kita dari jatuh, dari lembah sekalipun. Dia angkat kita, dia bawa kita pada satu kemenangan. Bukan cuma satu, firman Tuhan tidak katakan cuma satu kemenangan. Tapi kemenangan. Akan ada kemenangan lagi, akan ada kemenangan lagi, dan akan ada kemenangan lagi. Sebab itu andalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan yang paling penting, Tuhan suka waktu kita ikut sertakan Dia dalam kehidupan kita. Tuhan suka waktu Dia dibawa masuk dalam kehidupan kita. Tuhan suka sekali waktu setiap permasalahan Dia diikut. Tuhan suka sekali bahwa setiap rencana kita sebelum kita melangkah, Dia ikut dibawa masuk. Sama-sama. Makanya waktu kita menghadapi masalah, Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang. Aku Allahmu, aku yang akan menyertai engkau. Dan aku yang akan memegang engkau. Tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang akan menopang dan mengangkat kita kembali. Dari jatuh, berdiri kembali dan membawa kita bisa berdiri tegak.
Poin yang ketiga. Kita baca di Mazmur 63 ayat 4 sampai 5. Poin yang ketiga, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku. Menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu sekalian, waktu Daud memuji Tuhan, dia belum keluar dari masalah itu. Dia masing di pegunungan itu. Dia belum dikeluarkan dari Tuhan dari masalah itu. Tapi yang dilakukan Daud, dia memuji Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegangkan engkau. Demikian aku akan memuji engkau seumur hidup. Bapak Ibu sekalian, memuji Tuhan bagian yang Tuhan suka dan Tuhan tersenyum. Maafkan saya sudah sempat bilang ke Bapak Ibu, saya harus bagikan ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, kita ada doa korporat. Kalau orang suka bilang itu untuk pelayan Tuhan, tapi tidak. Siapapun yang mau berdoa boleh. Sabtu jam 5 sampai jam 6. Satu waktu ada teman saya katakan gini, Ci, lu lihat gak posisi gue doa tuh miring ke lu? Saya katakan saya tidak lihat. Saya katakan saya tidak lihat. Kok gak lihat? Emang lu doanya tutup mata? Saya bilang saya tutup mata. Sepanjang lagu saya hafal, saya tutup mata. Gak hafal baru saya buka mata. Sepanjang lagu itu hafal tutup mata. Bapak Ibu, saya datang di doa Sabtu bukan karena saya mau tampil pelayanan, bukan. Bukan karena saya ada sesuatu, saya datang berdoa, enggak. Maafkan untuk pelayan-pelayan ya. Izinkan saya tetap pulang lewat pintu belakang Bapak Ibu ya. Saya datang karena saya apa? Saya ingin berdoa sama saudara-saudara saya semua. Apakah saya tidak bisa berdoa di rumah? Bisa. Apakah Bapak Ibu bilang, gak usah di gereja, di rumah juga bisa, tidak masalah. Ada teman saya suka bilang gini, lu tuh ya orang yang selalu hitung untung ruginya. Betul. Apa yang saya lakukan, saya selalu banyak untung ruginya. Bahkan waktu saya melangkahkan kaki di hari Sabtu, saya sudah mempersiapkan diri datang untuk doa. Saya tidak mau rugi. Saya tidak mau sia-siakan waktu saya 1 jam dengan saya tidak berdoa. Saya tidak mau datang cuman karena apa? Karena saya wajib hadir di doa. Tidak. Bukan karena saya pengen dilihat seluruh teman-teman saya. Kalau saya ada di doa nih, berarti yang lain ikut doa. Enggak. Bukan berarti saya menempatkan bangku-bangku yang kosong, yang enggak ada tempat doanya. Enggak Bapak. Tapi keinginan saya berdoa karena memuji Tuhan. Bapak Ibu bisa bilang, memuji Tuhan bisa di rumah. Bisa saya juga. Berdoa juga bisa berdoa juga. Itu pun saya lakukan. Tapi waktu ada doa, korporat sama-sama. Kita bisa berdoa sama-sama. Berdoa rame-rame sama saudara. Kenapa enggak? Di doa 1 jam. Saya tidak doa cuman melek mata yang tadi saya bilang cuman untuk dilihat orang saya ada. Tidak. Yang tadi bilang saya selalu tidak mau buang waktu saya dengan sia-sia. Di doa. Bapak Ibu maafkan tadi saya tidak lihat Bapak Ibu datang terlambat atau tidak. Waktu bagian memuji Tuhan. Waktu datang ibadah. Waktu Bapak Ibu datang ibadah telat. Pujian ini sudah naik. Setengah Bapak Ibu telat, pujian ini sudah naik. Sampai Bapak Ibu datang sudah ibadah pujian yang sama-sama sudah selesai. Kenapa kita tidak bisa mempersiapkan diri kita untuk datang tidak telat? Ibadah 1,5 jam, paling lama 2 jam. Kenapa kita tidak mencari Tuhan?
Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Tuhan yang sudah kita cari, Tuhan yang sudah kita andalkan. Kenapa kita tidak menyiapkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam? Waktu kita datang tidak telat, kita bisa mengangkat tangan kita memuji kepada Tuhan. Siapa yang kita puji? Bukan WL singer di depan. Siapa yang kita agungkan? Bukan pembicara WL singer pemusik yang kita ikut, bukan. Kita datang ibadah. Kita mengagungkan siapa? Tuhan yang kita sembah. Dia yang sudah menolong Bapak, Ibu, dan Saudara selama 1 minggu. Dia yang memberi kita nafas kehidupan. Dia yang memberi kita kesehatan. Tidakkah kita bisa menyediakan waktu untuk memuji Tuhan? Tidakkah kita bisa menyiapkan waktu untuk mengangkat tangan kita, mengagungkan Dia? Sayang sekali. Bapak Ibu maafkan saya. Bukan saya menyombongkan diri. Waktu saya punya rumah di Pamulang, saya butuh 1,5 jam sampai 2 jam untuk datang ke Citra 2. Pernahkah kami 1 hari aja telat? Tidak pernah. Kami tempuh perjalanan kami 1,5 jam sampai 2 jam untuk datang ke sini. Saya diberkati Tuhan untuk sekarang tinggal lebih dekat. Saya tidak menyia-nyiakan waktu saya untuk datang terlambat. Karena saya meninggalkan pujian kepada Tuhan. Tidak ada yang menyalahkan Bapak Ibu untuk datang telat, tidak ada. Tidak ada yang menegur Bapak Ibu untuk datang telat, tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu yang datang nanti pada saat cuma dapat firman aja. Enggak masalah, enggak ada yang tegur Bapak Ibu. Bapak Ibu datang cuma perjamuan suci pun tidak ada yang negor. Tidak ada yang mempersalahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu datang pas doa Bapak kami pun tidak ada yang mempersalahkan Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menegur. Siapapun paling cuman, gua gak lihat lu ya kemarin. Paling cuman gitu aja. Keputusan kembali kepada Bapak Ibu. Siapa yang berani ngomongin Bapak Ibu? Lu gak ibadah ya bla bla bla. Kalau kita tidak mau ibadah, tidak ada satu orang pun yang bisa membawa kita untuk datang ibadah. Kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, tidak ada bisa satu orang pun yang membawa. Walaupun saya posisi sini, Bapak Ibu, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau, tidak ada yang bisa maksa. Jangan Bapak Ibu waktu saya bilang gini, Bapak Ibu secara tertuduh, tidak. Tadi saya katakan, saya tidak tahu Bapak Ibu seperti apa. Tapi yang saya lakukan seperti itu. Waktu saya datang, saya mempersiapkan hati saya. Bapak Ibu bilang, oh anak-anak saya sudah besar. Waktu saya tinggal di Pamulang Bapak Ibu, anak saya masih TK. 3. Saya bawa sama mbak-mbaknya. Saya persiapkan anak saya bangun lebih pagi. Saya tidak bawa anak saya tinggal, saya takut ibadah. Bapak Ibu sekalian, jangan salahkan anak. Kalau Bapak Ibu telat, kenapa telat? Anak saya belum bangun. Kenapa telat? Anak saya belum bisa dibangunin. Jangan salahkan anak. Kasihan kalau anak kita disalahkan. Kenapa telat? Anak saya belum mandi nih. Kenapa telat bro? Istri saya lama. Kenapa telat sis? Suami saya belum mandi, jadi saya nunggu dia. Jangan salahkan. Apalagi kalau sampai kita menyalahkan anak. Kenapa gak ibadah? Dia bilang, udah telat tanggung. Bapak Ibu, saya bangun lebih pagi. Saya datang lebih pagi. Saya persiapkan lebih pagi. Untuk menjumpai Tuhan saya. Bisakah kita jumpai Tuhan? Di mana aja bisa. Mau di rumah sepanjang jalan saya suka berbicara kepada Tuhan. Kalau saya ada apa saya katakan bisa Tuhan dijumpai di mana aja. Tapi tidakkah kita mau datang berjumpa Tuhan bersama-sama? Tidakkah kita mau memuji Tuhan bersama-sama?
Waktu saya memuji Bapak Ibu, saya tidak pikirkan suara saya yang males. Saya tidak pikirkan suara saya yang tidak indah didengar. Saya tidak malu mengangkat tangan. Saya mengangkat tangan bukan karena WL yang suruh angkat tangan, tidak. Saya bertepuk tangan bukan satu keharusan untuk kita bertepuk tangan. Enggak. Karena saya ingin apa? Ingin membuat Tuhan saya tersenyum lewat pujian. Ingin membuat Tuhan sukacita dengan pujian yang kita naikkan. Kalau kita sudah datang telat, hilang pujiannya Bapak Ibu. Siapa yang bisa negur Bapak Ibu untuk datang telat? Tidak ada. Siapa yang tegur Bapak Ibu? Besok datang lu kalau telat gak usah datang ibadah. Gak ada. Gak ada Bapak Ibu. Putusan tangan Bapak Ibu. Kenapa kita yang sudah diberkati Tuhan, kita sudah mencari Dia. Kita sudah dikasih jalan keluar. Kita sudah mengandalkan. Kenapa kita enggak menyembah Dia? Kenapa kita enggak puji Dia? Kenapa kita enggak agungkan Dia? Saya tidak bilang gini, ada yang suka bilang, datang ke gereja telat ya kan? Lu kalau pertolongan Tuhan aja enggak mau telat, tidak. Itu kata-kata klise. Datang telat, nanti kalau misalnya Tuhan telat gimana? Itu anak-anak sekolah minggu yang dikasih tahu seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Kita masuk sampai kedewasaan. Bukan yang seperti itu lagi. Kembali kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu melakukan bagian tidak telat. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu membawa contoh untuk anak-anak. Waktu Bapak Ibu ibadah setiap minggu. Bapak Ibu tanpa sadari membawa contoh untuk anak-anak untuk ibadah. Maafkan saya bukan maksud menyombongkan. Kalau saya cuma batuk, panas, meriang-meriang dikit selama saya masih bisa jalan. Saya ibadah. Saya datang ibadah. Satu kali saya tidak tahu. Waktu itu badan saya sudah panas dingin. Dan saya sebenarnya tidak bisa berdiri. Kekuatan saya sudah tidak kuat. Sampai mobil saya duduk dulu. Saya pikir kita sudah tidak ada COVID. Karena waktu itu saya pikir sudah beres, ya kan. Saya datang itu dengan sesuatu keinginan hati. Aduh kayaknya enggak kuat sekali. Saya duduk di bangku paling belakang. Saya tahu kondisi saya tidak memungkinkan. Untuk berdiri aja saya tidak kuat. Pulang dari gereja saya ke rumah sakit, saya masuk rumah sakit. Saya membuat badan saya terlatih. Membuat jiwa saya terlatih. Ini minggu loh, ibadah loh. Waktunya saya ibadah. Apakah saya tidak ingin waktu saya jalan-jalan Sabtu, saya jalan-jalan. Keinginan ada. Tapi saya harus bisa mengatur diri saya. Bisa mengatur waktu saya. Waktunya ibadah, datang ibadah. Waktunya doa, ada doa. Waktu saya katakan sama Tuhan, Tuhan seberapa banyak saya sudah lakukan, seberapa banyak saya sudah memuji Tuhan. Itu enggak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan sama saya. Tidak sebanding apa yang saya lakukan sama Tuhan, jauh sekali. Kalau Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan sudah melebihi apa yang Tuhan lakukan, silakan. Keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu menurut Bapak Ibu itu enjoy aja, indah-indah saja, silakan. Gak ada yang mempermasalahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu maafkan saya. Dan saya tetap harus katakan ini. Waktu saya bawa firman ini. Sebelum saya bawa, setiap saya bawa saya renungkan. Saya menangis sama Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya mencari Engkau tidak dengan sungguh-sungguh kembali. Saya sudah tidak mengandalkan Tuhan sepenuh hati saya.
saya sudah tidak bisa memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa saya. Walaupun saya ada, waktu saya ada, tapi saya tidak melakukan bagian yang terbaik yang seperti Daud lakukan. Daud katakan seumur hidupnya, dengan bibirku aku memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu sekalian, waktu kita memuji Tuhan, saya cuma membayangkan dia tersenyum saja. Kalau Bapak Ibu, tadi saya bilang saya pakai baju ini. Teman saya katakan, wah Ci lu kurusan ya. Apa yang keluar dari bibir saya? Apakah saya cembetut langsung? Apa saya marah? Enggak. Tersenyum. Saya tersenyum. Waktu orang katakan, kayaknya lu kurusan. Tersenyum yang keluar dari bibir saya. Apalagi Tuhan. Waktu kita puji dia, waktu kita agungkan dia, waktu kita mengangkat tangan kita katakan Kau Allah yang besar. Dia tersenyum Bapak Ibu. Tidakkah kita mau membuat Tuhan kita tersenyum? Tidakkah kita mau membuat Tuhan kita tuh sukacita? Tuhan kita bahagia dengan pujian yang keluar dari bibir kita. Kita tidak memuji orang yang hebat, yang di dunia. Kita memuji Allah kita yang kita sembah, yang luar biasa. Pemain musik Royal Singer silakan maju ke depan. Waktu memuji Tuhan, Daud dari dia kecil, dia memuji Tuhan. Waktu dia main kecapi, dia memuji Tuhan. Waktu dia mengusir roh yang ada pada Saul, roh jahat, dia memuji Tuhan. Dia lakukan pujian itu. Bahkan Bapak Ibu waktu Daud pulang dari kemenangan, waktu dia disambut dengan kecapi dan gambus, dia menari dengan bersukacita. Dia menari, dia memuji Tuhan. Bahkan istrinya katakan, tidakkah engkau malu sebagai seorang raja menari di hadapan rakyatmu? Tapi yang Daud lakukan, dia mau menari. Dia memuji Tuhan. Dia tidak malu. Karena dia tahu yang dia puji, dia sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sudah menolong dia. Yang membawa dia kemenangan, yang menutupi dia waktu dia di padang gurun itu Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Pada satu bisakah Tuhan menyerahkan Daud kepada Saul? Bisa. Tapi Tuhan melindungi Daud. Dia tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Tidakkah Daud layak memuji Tuhan dengan menari-nari? Tidakkah kita layak memuji Tuhan dengan bersukacita? Saya tidak memuji Tuhan, saya tidak bertepuk tangan menari dari ujung lari ke ujung sini Bapak. Saya tidak ada apa-apanya dibanding Daud. Tapi waktu saya datang ibadah, saya menyembah Tuhan. Dulu waktu saya belum tahu lebih lagi kebenaran firman Tuhan, saya untuk mengangkat tangan saya malu. Untuk mengangkat tangan ini, tangan yang saya sekarang saya angkat. Saya harus tengok kiri kanan. Apakah yang lain ada yang mengangkat tangan ya? Waktu orang lain tidak mengangkat tangan, saya tidak mengangkat tangan. Tapi saya tahu waktu Tuhan senang dengan pujian. Saya tidak peduli kiri kanan, saya tidak mengangkat tangan. Waktu hati saya ingin mengangkat tangan, saya angkat tangan. Waktu saya ingin bertepuk tangan lebih kencang, saya angkat tangan. Waktu saya mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh yang keluar dari hati, saya tidak pandang kelilingnya. Saya tidak memandang suara saya yang tidak kurang enak didengar orang-orang lain. Tapi saya melakukan bagian saya menyembah Tuhan saya.
Tuhan yang sudah mengeluarkan Daud dari lembah kekelaman. Tuhan yang sudah menutupi dari pasukan-pasukan Daud, pasukan Saul, sehingga Daud tidak diserahkan kepada Saul. Tuhan yang sama juga yang membawa saya keluar, yang membawa Bapak Ibu keluar daripada lembah kekelaman, daripada setiap masalah Bapak Ibu, dari segala penyakit Bapak Ibu, dari setiap persoalan Bapak Ibu. Apakah kita tidak mau menyenangkan Tuhan? Tidak maukah kita melihat Tuhan tersenyum? Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita buka satu ayat. Mazmur 150 ayat 6. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Siapa yang bernapas? Saya dan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang masih bernapas? Saya dan Bapak Ibu sekalian. Mazmur 150. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan selama kita masih diizinkan untuk memuji Tuhan. Sembahlah Tuhan selama kita masih diizinkan untuk menyembah Tuhan. Angkatlah pujian yang keluar dari bibir kita. Pengagungan kita kepada Tuhan. Sampai nanti nafas tidak ada di tubuh saya. Nafas tidak ada di tubuh Bapak Ibu. Waktu itulah berhenti pujian keluar dari bibir kita. Karena kita sudah bisa menghadap Tuhan. Tapi selama kita bernapas, biarlah segala yang bernapas, Bapak dan Ibu, saya memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Sekalian, pujian ini cuma satu kata. Haleluya. Hari ini saya bawa Bapak Ibu tidak berdoa untuk masalah Bapak Ibu. Tidak berdoa untuk usaha pekerjaan Bapak Ibu. Tidak berdoa untuk keluarga Bapak Ibu. Tidak berdoa untuk apa yang keinginan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berdoa sesudah selesai ibadah. Tapi hari ini saya bawa Bapak Ibu untuk cuman memuji Tuhan. Mengagungkan Dia. Saat ini yang keluar dari mulut kita. Bukan Tuhan tolong saya. Bukan Tuhan bereskan masalah saya. Bukan Tuhan bereskan anak saya. Tuhan jalan keluar saya untuk ini. Bukan. Tapi hari ini kita akan kepada Tuhan. Haleluya. Semua pasti bisa menyanyikan lagu dan hafal. Bapak Ibu bisa tutup mata. Bapak Ibu tidak lihat ke kiri dan ke kanan. Tapi Bapak Ibu bisa katakan cuman haleluya. Satu kata ini dan kita bisa semuanya bernyanyi. Kita agungkan Dia. Haleluya. 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 Hallelujah.
Engkau tersenyum. 3 poin ini membuat jiwa kami tenang di dalam-Mu Tuhan. 3 poin ini Tuhan membuat jiwa kami tenang menghadapi masalah apapun, menghadapi situasi apapun Tuhan. Waktu 3 poin kami menjadi renungan kami bisa bawa hidup kami dengan tenang, jiwa kami bersama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Haleluya. Bapak, makasih buat siang hari ini. Biar kami tetap memuji Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Biar pujian ini boleh menyukakan hati-Mu. Biar pujian ini menjadi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau tambah-tambahkan hikmat buat hamba-Mu, Ibu Hana Tuhan. Biar semakin dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dan siang hari ini kami juga berdoa buat jemaat yang hadir Tuhan. Biar mereka punya sukacita, damai, sejahtera dalam hidupnya. Tetap memuji Tuhan. Dalam segala hal mereka tetap memuji Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Sekarang kita mau angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah segala usahamu. Diberkatilah apa yang kamu kerjakan hari ini. Engkau ditetapkan sebagai pemenang. Engkau ditetapkan sebagai kepala, bukan ekor. Terimalah berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak. Cari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindu-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu